Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Saya dari periode pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membacakan sebuah tugas aswaja, yaitu pengertian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Baik, biar tidak terlalu membuang-buang waktu, saya akan membacakannya. Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama secara organisatoris. Ahlussunnah wal Jamaah mengalami pelembagaan di tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan generasi Muslim pada zamannya. Bersama kolega-koleganya, Kiai Haji Muhammad Hasyim berhasil mempelopori berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama, yaitu NU, yang secara legal berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang A, memegang teguh pada salah satu dari mazhab empat, yaitu mazhabnya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang ke B, menyelenggarakan apa saja yang menjadikan kemaslahan agama Islam. Fikrah Nadiyah berdasarkan dasar-dasar pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tersebut, maka untuk menjaga nilai-nilai historis dan meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangan kita, maka NU secara resmi membuat Fikrah Nadiyah, metode berpikiran ke-NU-an. Metode dasar yang ditunjukkan untuk menjaga konsistensi warga Nahdliyin tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan diputuskan dalam Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Munas 11 di Surabaya tentang Bahsul Masail Maudhu'iyah Fikrah Nahdiyah. Definisi tersebut bila dikonsultasikan dengan diktum 3 butir-butir mutiara khitah NU yang disarikan dari keputusan Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, menegaskan dasar-dasar paham keagamaan NU bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan menggunakan jalan pendekatan bermazhab yang dipelopori salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di bidang fikih, dan NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri, bersifat menyempurnakan dan tidak menghapus nilai luhur yang sudah ada. Keputusan Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Munas 2006 tentang Bahsul Masail Maudhu'iyah Fikrah Nahdliyah. Yang A, Muqaddimah. Pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama diterbelakangi oleh 2 faktor dominan. Pertama, adanya kekhawatiran dan sebagai umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang seminggir mereka. Kedua, sebagai respon ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhilafahan Turki, munculnya gagasan pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan gerakan kaum Wahabi di Hijaz. Gerakan kaum reformis yang mengusung isu-isu pembaruan dan purifikasi membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisional yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka. Gerakan ulama dan berbasis pesantren semakin
kental dan nyata, terlihat mulai terbentuknya organisasi pendidikan dan dakwah seperti Nahdlatul Watan dan Taswirul Afkar. Puncaknya adalah munculnya Komite Hijaz. B. Definisi. Nahdlatul Ulama memiliki metode berpikir yang sebagai berikut. Yang dimaksud dengan fikroh Nahdliyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama, khitlah Nahdliyah, untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah, perbaikan umat. Yang C. Manhaj fikroh Nahdliyah, metode berpikir ke-NU-an. Dalam merespon persoalan baik yang terkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang akidah atau teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, dalam bidang fikih atau hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermadzhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu al-mazhab al-arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketiga, dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi 297 Hijriah dan Abu Hamid Al-Ghazali 450 sampai dengan 505 Hijriah atau 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Yang kedua, kasaih atau ciri-ciri fikroh Nahdliyah. Fikroh taustiyah, pola pikir moderat, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun, seimbang, dan iktidal, moderat dalam menyikap berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrid atau itfat. Yang kedua, fikroh tasamuhiyah, pola pikir toleran, artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara berpikir, dan budayanya berbeda. Ketiga, fikroh isahiyah, pola pikir reformatif, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lain yang lebih baik, al-isyah ila ma huwal asyah. Keempat, fikroh tahawuriyah, pola pikir dinamis, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Dan kelima, fikroh madhadiyah, pola pikir metodologis, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada madhab yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Alasan NU menganut madhab teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi. Muncul pertanyaan di tengah masyarakat muslim, mengapa NU memilih untuk menganut mazhab teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi bukan yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu dibutuhkan alasan filosofis yang berdasarkan teks suci tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah serta fakta ilmiah dan sejarah. Menurut mayoritas ulama, mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi adalah golongan yang menerangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Hafiz Al-Zabidi mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jama'ati fal maradu bihimal asya'iratu wal maturidiyatun." Yang artinya, apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalil mazhab Al-Asy'ari. Kajian berikut ini akan mencoba menawarkan dalil-dalil yang bersifat umum atau ijmali dari Al-Quran dan Sunnah yang membuktikan bahwa mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi layak mewakili golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Furqah Al-Najiyah. Sedangkan dalil-dalil fasili atau yang dirinci berkaitan dengan kebenaran seluruh pandangan
mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tidak akan dapat dimuat dalam tulisan kecil ini. Dalam kajian ini penulisan hanya berupa merangkum dan menyusun pandangan sekian banyak ulama yang diakui atau muktabar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil pertama, mengikuti mainstream Al-Jamaah. Sebagai hadis-hadis tentang perpecahan umat menjelaskan bahwa golongan yang selamat ketika umat Islam terpecah belah menjadi beragam golongan adalah golongan Al-Jamaah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. An Muawiyah bin Abi Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala inna man qabalakum min ahlil kitab kataraku ala thintaini wa sa'ina millatan wa inna hadhil millata sataftariqu ala thalathi wa sab'in thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'atu. Yang artinya dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang sebelum kamu dari pengikut ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan Al-Jamaah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, wa an Umar bin Khattab qala Rasulullah SAW alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqatan fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini al-ab'ad wa man arada buhbu hatta la jannati falyanzamil hajamah. Dari Umar bin Al-Khattab berkata Rasulullah SAW bersabda, ikutilah kelompok yang banyak dan jauhilah perpecahan karena setan bersama orang yang sendirian. Setan akan lebih jauh dari orang yang berduaan. Barang siapa yang menginginkan tempat yang lapang di surga, maka ikutilah Al-Jamaah. Disebut aliran Al-Jamaah. Kata Al-Jamaah dalam hadis-hadis di atas mengacu pada pengertian golongan yang memang dikenal dengan Al-Jamaah. Pengertian demikian sesuai dengan realita pada golongan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi karena semua kaum muslimin baik yang awam maupun yang alim dari berbagai aliran dan golongan menamakan mengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah. B. Mengikuti ijma ulama. Kata Al-Jamaah tersebut juga mengacu terhadap golongan yang menjadikan ijma sebagai hujjah dan dalil dalam beragama. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang mewajibkan mengikuti ijma ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nulahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 115. C. Memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Kata Al-Jamaah di atas juga mengacu pada arti kebersamaan dan kolektivitas, sehingga kata Al-Jamaah tersebut menjadi identitas golongan yang selalu memelihara sikap kebersamaan, kerukunan, dan kolektivitas. Hal tersebut akan dapat terwujud dalam suatu realita apabila pengikut golongan tersebut menjauhi adanya perpecahan dengan meninggalkan sikap saling mengkafirkan,
membid'ahkan dan memfasikkan meskipun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Pergantian ini seiring dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 159. D. Golongan mayoritas. Al-Sawad Al-Azam. Kata Al-Jamaah mengacu pada arti Al-Sawad Al-Azam, mayoritas kaum muslimin, dengan artian bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Harari berikut ini. Liyu'lam anna ahlas sunnati hum jumhurul ummati Muhammadiyati wa hum sahabatu wa man tabi'ahum fil mu'tadi ay fi usulil i'tiqadi wal jama'atu humus sawadu a'zam. Yang artinya, hendaklah diketahui bahwa Ahlussunnah adalah mayoritas umat Muhammad. Mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dan prinsip-prinsip akidah. Sedangkan Al-Jamaah adalah mayoritas terbesar Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin. Pengertian bahwa Al-Jamaah adalah Al-Samad Al-Azam, mayoritas kaum muslimin, seiring dengan hadis B. Dalil kedua, mengikuti ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan sahabat. Sifat Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua adalah mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabatnya seiring dengan hadis an Abdillah ibni Amri qala Rasulullah SAW, inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan wa tafatariku ummati ala thalathi wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Dalil ketiga, pengayom dan rujukan umat dan urusan agama. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat adalah ulama-ulama mereka selalu tampil sebagai pengemban ilmu agama dan rujukan kaum muslimin dalam setiap generasi. Hal tersebut seperti ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hazim Asy'ari sebagai berikut ini. Qala Syihabul Khafaji rahimahullah ta'ala fi Nasimi Riyad wala firqahun najiyatuhum ahlus sunnati wal jama'ati wa fi hasyiyati Syanawani ala Mukhtasar ibni Abi Jamrah hum Abul Hasanil Asy'ari wa jama'atu ahlus sunnati wa aimatul ulama lianna Allah ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi wa ilayhim tafaza'ul ammati fi dinihim wa humul ma'niyun bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajma'u ummati ala dhalati. Yang artinya, Al-Syihab Al-Qafaji berkata dalam kitab Nasim Al-Riyad, golongan yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam catatan pinggir Al-Asyanawiyah atas Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah terdapat keterangan mereka Ahlussunnah wal Jamaah adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya yang merupakan Ahlussunnah dan
pemimpin para ulama karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai hujjah atas makhluknya dan hanya mereka yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan agama. Mereka yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Ilmu hadis. Dalam bidang ilmu hadis baik dari aspek dirayah, analisa dan pemahaman substansi hadis maupun dari aspek riwayah, analisa dan struktur genealogi hadis, pengikut mazhab al-Asy'ari ada di barisan terdepan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama, mayoritas ahli hadis dalam bidang ideologi pengikut mazhab al-Asy'ari. Kedua, komentator penulis syarh terhadap Sahih al-Bukhari hanya dilakukan oleh para ulama mazhab al-Asy'ari. Dan ketiga, sanad-sanad hadis dan ilmu pengetahuan Islam yang lain yang ada sekarang hanya melalui para ulama mazhab al-Asy'ari. Berikut ini akan dijelaskan beberapa ulama mazhab al-Asy'ari yang menulis komentar syarh terhadap kitab-kitab hadis yang terpopuler. Salah satu contohnya adalah Al-Hafiz Abu Sulaiman Al-Khatabi Al-Busti Al-Syafi'i, pengarang Muallim Al-Sunnah Syekh Sunnah Abi Dawud, dan lain-lainnya. Ilmu usul fikih. Dalam paparan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa para ulama fikih mazhab Hanafi memiliki Syafi'i dan ulama terkemuka mazhab Hambali Fudlah Al-Hanabilah dalam bidang ideologi mengikuti mazhab al-Asy'ari dan mazhab al-Maturidi, sehingga sudah barang tertentu para ulama usul fikih terkemuka dalam setiap masa adalah para ulama yang mengikuti mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa ulama usul fikih yang karya-karya penting mereka dalam bidang usul fikih yang populer dan menjadi kajian kaum pelajar dan intelektual dunia Islam dari berbagai mazhab. Seperti salah satu contohnya Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali, pengarang Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh Al-Waraqah, dan lain-lainnya. Sirah Nabi dan Makhazi. Dalam bidang ilmu sirah, sejarah kehidupan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Makhazi, sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi memiliki peran terbesar di dalamnya. Menurut Al-Imam Abu Al-Muzaffar Al-Asfaraini, ilmu sirah dan makhazi adalah ilmu yang khusus dimiliki ulama al-Sunnah wal Jamaah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa ulama mazhab al-Asy'ari dan mazhab al-Maturidi serta karya-karya mereka dalam bidang sirah dan makhazi yang populer dan menjadi rujukan para pakar yang intelektual. Seperti salah satu contohnya Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Hasibani, pengarang kitab Dalil Al-Nubuwah, dan lain-lainnya. Sejarah Islam. Dalam bidang sejarah Islam, karya-karya terbaik dalam bidang tersebut ditulis oleh para ulama yang bermazhab al-Asy'ari dan mazhab al-Maturidi. Di antara mereka adalah salah satu contohnya yaitu Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, pengarang Tarikh Baghdad, dan Al-Hafiz Al-Hakim, pengarang Tarikh Nisabur, dan lain-lainnya. Biografi para ulama dan tokoh. Dalam bidang biografi para ulama dan tokoh-tokoh Islam, karya-karya terbaik selalu ditulis oleh para ulama bermazhab al-Asy'ari. Misalnya para ulama yang menulis biografi para sahabat seperti Al-Hafiz Ibnu Abdil Bar, pengarang Al-Isti'ab fi Asma' al-Ashab, dan lain-lainnya. Ilmu gramatika dan bahasa. Dalam bidang gramatika Arab, ilmu nahwu dan saraf, karya-karya terbaik yang menjadi materi kajian kaum pelajar dan intelektual dunia Islam juga ditulis oleh para ulama yang bermazhab al-Asy'ari. Menurut Al-Ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Furuq Baina Al-Firaq, mayoritas pakar gramatik, bahasa dan sastra Arab pada masa salaf pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan ulama Kufah, misalnya seperti Al-Mufaddal Al-Dabbi, Ibnu Al-Arabi, Al-Ruwasi, Al-Kisai, Al-Fara, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ali bin Mubarak Al-Ahlayani, Abu Umar Al-Shibani, Ibrahim Al-Harbi,
Sa'lab, Ibnu Al-Ambari, Ibnu Miqsam, Ahmad bin Faris, dan lain-lain adalah pakar gramatika dari khalifah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil keempat, golongan yang mendapat hidayah. Golongan yang selamat adalah golongan yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lahdadiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Keutamaan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ada dalil agama dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, antara lain ayat Ya ayyuhalladzina amanu an yartadda minkum an dini fasawfa ya'illallahu biqawfi subuhi wajubunahu adillahi 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin jahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wa huwa wasi'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencelah. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54. Sekilas tentang sejarah mazhab Al-Asy'ari. Mazhab Al-Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirian Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga kini. Mayoritas ulama dari berbagai kalangan seperti ahli hukum, ahli tafsir, ahli hadis, ahli teologi, ahli bahasa, gramatika, sejarah, dan lain-lain adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari. Mayoritas ulama dari berbagai aliran seperti Syekh, Khawarij, Mu'tazilah, yang lain-lain juga menyepakati bahwa mazhab Al-Asy'ari yang mewakili golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Lahirnya mazhab Al-Asy'ari. Membicarakan lahirnya sebuah aliran sangat terkait dengan konteks sosial dan pemikiran pada masa aliran tersebut lahir. Oleh karena itu, dalam pembicaraan lainnya mazhab Al-Asy'ari, kita harus meneropong konteks sosial dan pemikiran yang melatar belakangi lahirnya mazhab tersebut. Biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari 260 sampai 330 Hijriah garing 873 sampai dengan 947 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burada, Amir bin Abu Musa, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nama Al-Asy'ari merupakan nisbat terhadap Asy'ar, nama seorang laki-laki dari suku Khatan yang kemudian menjadi nama suku dan tinggal di Yaman. Dari suku Al-Asy'ari ini lahir seorang sahabat terkemuka dan dikenal sangat alim sehingga termasuk salah satu fiqaha di kalangan sahabat Nabi, yaitu Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, yang dilahirkan pada 22 tahun sebelum Hijrah dan wafat pada tahun 44 Hijriah 665 Masehi. Dari Mu'tazilah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Al-Hasan Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan tidak jarang mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubba'i dalam forum-forum perdebatan. Akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang patut dikemukakan di sini adalah, apakah latar belakang keluarnya Al-Asy'ari Al-Mu'tazilah dan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah? Menurut data sejarah
yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Askir Al-Dimashqi, Syamsuddin Ibnu Khalifah, Al-Imam Tajuddin Al-Subki dan lain-lain. Setidaknya ada dua hal yang berpindah Al-Asy'ari dari Mu'tazilah Ahlussunnah wal Jamaah. Aktivitas baru setelah menjadi Sunni. Pada saat Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah, aktivitasnya banyak diisi dengan pengarang kitab-kitab yang membela ajaran Mu'tazilah, dan tidak jarang dia mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubaid dalam forum-forum perdebatan menghadapi tokoh-tokoh di luar Mu'tazilah. Kini setelah Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah, aktivitas intelektualnya dan semakin bertambah padat. Al-Asy'ari mengisi hari-harinya dengan mengajar teologi di Masjid Jami' kota Basrah yang dipenuhi kaum pelajar dan berbagai penjuru. Di samping itu, aktivitasnya juga diisi dengan menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari berbagai daerah. Al-Asy'ari juga mengisi aktivitasnya dan mendatangi majelis-majelis al-bid'ah dan melakukan perdebatan dengan mereka, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh ulama Sunni sebelumnya. Al-Imam Al-Asy'ari mencabut mazhabnya. Ada tesis yang berkembang di kalangan sebagai pakar, khususnya kalangan orang-orang Wahabi, bahwa perjalanan pemikiran Al-Imam Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya. Mungkin itu saja materi tentang Nadatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk Aswajak N1. Mungkin ada tutur kata ataupun kesalahpahaman disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaklumi dan dimaafkan, terutama kepada Bapak dosen. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.